Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Ruqayyah menikah dengan Utbah. Sementara itu, Ummu Kultsum menikah dengan Utaibah. Utbah dan Utaibah adalah kakak beradik. Mereka adalah putra Abdul Uzza yang ketika Islam datang, sangat keras memusuhi Rasulullah dan para pengikutnya. Begitu kerasnya permusuhan mereka sampai kaum muslimin menamai Abdul Uzza sebagai Abu Lahab. Lahab berarti gejolak api. Ketika Rasulullah mulai mendakwahkan Islam, Ruqayyah dan Ummu Kultsum jadi amat menderita. Hampir setiap hari ibu mertua mereka, Ummu Jamil, mencaci maki Rasulullah. Ummu Jamil adalah adik Abu Sufyan yang memimpin penindasan terhadap kaum muslimin. Ummu Jamil semakin tidak kuasa menahan marahnya melihat kesabaran Ruqayyah dan Ummu Kultsum walau ia selalu menyumpah serapahi Rasulullah di depan mereka setiap ada kesempatan. Kemarahan itu pun segera mencapai puncaknya. Ceraikan mereka, teriak Ummu Jamil kepada kedua putranya, Utbah dan Utaibah. Usir mereka dari sini. Utbah dan Utaibah pun menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kultsum. Sesuai dengan janji kaum kafir, Utbah dan Utaibah dinikahkan dengan dua putri seorang jutawan Quraisy, Abu Uhaihah. Sementara itu, Ruqayyah dan Ummu Kultsum yang diusir begitu saja, kembali ke rumah orang tua mereka sambil menangis terseduh-seduh. Sudah tentu dapat dimengerti betapa hancurnya hari Rasulullah dan Bunda Khadijah melihat kedua putri mereka diperlakukan secara semena-mena. Namun, Maha Suci Allah yang kemudian memberi jodoh yang lebih baik. Ruqayyah kemudian menikah dengan Utsman bin Affan, salah seorang sahabat besar. Ruqayyah sempat ikut hijrah ke Habasyah dan Madinah. Namun ketika Rasulullah baru pulang dari Perang Badar, beliau menemui Ruqayyah telah wafat. Beliau kemudian menikahkan Utsman bin Affan dengan Ummu Kultsum. Namun, tidak lama kemudian Ummu Kultsum pun wafat menyusul kakaknya. Kedua putri Rasulullah ini wafat tanpa meninggalkan keturunan. Ali bin Abu Thalib. Sahabat fillah, selain Zaid bin Haritsah, ada penghuni laki-laki lagi di dalam rumah tangga Muhammad yang penuh berkah itu. Ia adalah Ali bin Abu Thalib. Mulanya, Ali bin Abu Thalib tinggal di rumah ayahnya. Namun, suatu saat, Mekah dilanda musim paceklik. Kekeringan yang mengganas itu membuat kehidupan menjadi bertambah sulit. Abu Thalib yang hidup sederhana sangat merasakan keadaan ini. Apalagi, Abu Thalib memiliki banyak putra yang harus diberi makan. Melihat hal itu, Muhammad mengajak Abbas dan Hamzah, adik-adik Abu Thalib, untuk memelihara putra-putra Abu Thalib. Abbas dan Hamzah setuju dengan usul yang mulia ini. Mereka bertiga pun menemui Abu Thalib. Abu Thalib hanya pasrah bercampur lega. Ia memperbolehkan kedua adiknya dan Muhammad untuk mengasuh anak-anaknya. Abbas mengambil Thalib, Hamzah memelihara Ja'far, dan Muhammad mengasuh Ali. Hanya Aqil, sang putra bungsu yang masih dipelihara Abu Thalib. Saat tinggal di rumah Muhammad, Ali berumur 5 atau 6 tahun. Ia anak yang sehat. Kulitnya agak kecoklatan. Tubuhnya gempal dan tegap. Sorot matanya tajam. Kalau tersenyum giginya tampak. Tindakan Muhammad ini dilakukan untuk membalas budi Abu Thalib yang tidak terhingga, yakni telah memelihara beliau sejak kakeknya, Abdul Muthalib wafat. Selain itu, Muhammad juga ingin mencurahkan kasih sayang kepada seorang anak laki-laki sebagai pengganti kedua putra beliau, Qasim dan Abdullah. Di bawah asuhan Muhammad, Ali bin Abu Thalib tumbuh menjadi seorang yang berkepribadian luhur. Kemudian ia menjadi menantu Rasulullah dan mempunyai dua orang putra yang terkenal dalam sejarah Islam, Hasan dan Husain. Rasulullah amat menyayangi kedua cucunya ini. Catatan tambahan. Pemimpin yang adil. Berkat gemblengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abu Thalib kelak menjadi pemimpin yang adil. Ali pernah berkata bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada pemimpin-pemimpin yang adil supaya mengukur kekayaan dirinya dengan orang yang paling lemah di antara rakyatnya agar orang-orang yang fakir tidak merasa menderita dengan kefakirannya. Mencintai anak-anak. Sejak masa mudanya, Rasulullah amat mencintai anak-anak. Sewaktu pulang dari Perang Badar, beliau mengajak Usamah, putra Zaid bin Haritsah, naik unta bersama. Saat itu, Usamah berusia 10 tahun. Rasulullah adalah kakek yang penyayang. Beliau sangat sering bermain dengan cucu-cucunya. Beliau membiarkan Umamah, putri Zainab dan Abu Al-Esh, menarik-narik jubah saat beliau sedang sholat. Bahkan, Rasulullah membiarkan Umamah menunggangi punggung ketika beliau juga sedang sholat. Suatu hari, Rasulullah pernah berkumpul dengan para istrinya. Beliau menggendong Umamah sambil mengeluarkan seuntai kalung.
Kalung ini akan kuberikan kepada orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah sambil memandang istrinya satu persatu. Para istri Rasulullah saling memandang dengan memendam rasa berdebar. Siapakah di antara mereka yang akan mendapatkan kalung itu? Ketika Rasulullah melihat candanya mengena, sambil tersenyum, beliau memberikan kalung itu kepada Umamah. Pada saat lain, Rasulullah pernah dikencingi seorang bayi sampai baju beliau basah. Ibu sang anak merenggut anaknya dari gendongan Rasulullah dengan keras. Melihat hal itu, Rasulullah langsung berkata, air kencing ini bisa dibersihkan, tetapi hati seorang anak yang dipukul akan tetap terluka. Setelah itu, beliau pun melaksanakan sholat tanpa berwudu lagi. Beliau hanya mencipratkan air pada pakaian yang terkena kencing. Ada seorang anak yang sering dikunjungi oleh Rasulullah. Suatu saat, anak itu tampak murung karena burung peliharaannya lepas. Rasulullah pun segera datang dan membuat anak itu tersenyum kembali. Rasulullah juga banyak menghabiskan waktu bermain dengan anak-anak kaum muslimin yang lahir di negeri hitam Habasyah. Beliau tersenyum melihat mereka mengucapkan kata-kata dalam bahasa Habasyah yang terdengar lucu. Catatan tambahan. Kuda kesayangan Rasulullah. Rasulullah punya kuda kesayangan. Kuda itu berwarna coklat dengan belang putih di dahi. Keempat kakinya pun berwarna putih dari lutut ke bawah. Pandai bergaul. Sahabat fillah, Rasulullah sangat pandai bergaul dengan siapa saja. Beliau mempunyai banyak kenalan baik, mulai dari budak sampai ke para pembesar. Rasulullah sangat menghormati sahabat-sahabatnya. Bahkan, banyak di antara mereka yang beliau beri julukan kesayangan. Sebaliknya, para sahabat pun amat menyayangi Rasulullah. Sebagian mereka memberi Rasulullah dengan julukan kesayangan juga. Abu Dzar memberi julukan Halil kepada Rasulullah. Halil berarti teman atau kekasih. Rasulullah tidak pernah menolak undangan. Sesibuk apapun, Rasulullah selalu bisa membagi waktu dengan baik untuk memenuhi undangan. Hal-hal seperti ini membuat beliau amat dihormati dan dihargai lawan ataupun kawan. Rasulullah menjadi orang yang disayangi dengan tidak banyak mengumbar bicara. Sebaliknya, beliau malah lebih suka mendengar daripada berbicara. Rasulullah selalu berkata seperlunya. Kalau bicara, kata-katanya mengalir lancar dari celah gigi-giginya. Rasulullah selalu bicara ke pokok masalah, jelas, tanpa bertele-tele. Jika sedang marah, wajah beliau berubah, tetapi beliau selalu menyembunyikan dari orang lain. Kalau disakiti, beliau membuang wajahnya ke samping. Kalau gembira, Rasulullah menundukkan kepala. Canda beliau selalu sopan dan tidak pernah tertawa terbahak-bahak. Tertawa beliau hanya senyum. Selain amat menyayangi sesama manusia, beliau adalah penyayang binatang. Tahun 630 M, beliau pernah berjalan memimpin 10.000 tentara muslim. Saat itu, Rasulullah melihat seekor anjing bersama anak-anaknya menghalangi jalan. Beliau memerintahkan agar pasukan tidak mengganggu sang induk anjing dan anak-anaknya. Rasulullah bahkan memerintahkan seorang prajurit menjaga anjing itu sampai semua pasukan lewat.